Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, kitab tafsir karya Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam tafsir surah Al-Baqarah. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari tafsir ayat yang ke-34 dari surat Al-Baqarah. Kita masuk pada ayat yang ke-35 sampai 36. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin fa azallahuma asy-syaitanu 'anha فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-35 sampai 36. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, dan kami katakan kepada Adam, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam jannah. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makanlah dari makanan-makanan yang ada di dalam jannah. Haitsu syi'tuma, apa yang kalian kehendaki dari berbagai macam jenis makanan di dalamnya. Wala taqraba hadhihi asy-syajarah, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin, sehingga mengakibatkan kalian berdua menjadi orang-orang yang zalim. Fa'azallahuma asy-syaitanu 'anha, kemudian syaitan menggelincirkan keduanya dari jannah. Fa akhrajahuma mimma kana fi, dan syaitan berhasil mengeluarkan keduanya dari dalam jannah, mengeluarkan Adam dan istrinya dari keadaan sebelumnya, yaitu berada di dalam jannah yang penuh dengan kenikmatan dan kelezatan. Syaitan berhasil mengusir, mengeluarkan Adam dan istrinya dari jannah. Wa qulna, kemudian kami katakan, ihbitu ba'dukum li ba'din adu,
turunlah kalian, turunlah ke bumi. Dan sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Itu Adam dan anak keturunannya menjadi musuh bagi iblis dan anak keturunannya. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Dan bagi kalian tempat tinggal di bumi. Wa mata', dan bagi kalian kesenangan di bumi. Ilahin, sampai pada waktu yang ditentukan. Ini ayat yang ke-35 sampai 36. Masih tentang Adam alaihi salatu wassalam dan peristiwa beliau alaihi salatu wassalam dikeluarkan dari jannah. Kita langsung pada penjelasan Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Lamma khalaqallahu Adama wa faddalahu, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutamakan Adam alaihi salatu wassalam, atamma ni'matahu alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kenikmatan kepada Adam alaihi salatu wassalam. Allah sempurnakan kenikmatan untuk Adam alaihi salatu wassalam bi an khalaqa minhu zaujatan, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan istri dari diri Adam alaihi salatu wassalam. Allah ciptakan istrinya sebagai penyempurna nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Liyaskuna ilaiha, agar supaya Adam merasa tenang kepada istrinya. Wa yasta'nisa biha, dan agar supaya Adam bisa bersenang-senang dengannya. Ini merupakan kesempurnaan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan Adam sendirian di dalam jannah. Allah sempurnakan nikmatnya kepada Adam dengan diciptakannya istri beliau alaihi salatu wassalam. Liyaskuna ilaiha wa istasnisa biha, yaitu agar supaya Adam tenang kepada istrinya dan bisa bersenang-senang dengan istrinya. Wa amarahuma bisuknal jannah, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan keduanya, Adam dan istrinya, untuk tinggal di dalam jannah. Tempat yang penuh dengan kelezatan dan kenikmatan. Wal akli minha ragadan, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan keduanya untuk memakan makanan dari makanan-makanan yang ada di dalam jannah, ragadan, dengan leluasa dan senang untuk memakannya. Ay wasi'an hani'an, makna ragadan adalah wasi'an hani'an, leluasa atau lapang, hani'an, senang, gembira, menikmati dengan senikmat-nikmatnya. Uskun anta wa zaujukal jannah, tinggallah engkau dan istrimu di dalam jannah. Wa kula minha ragadan, dan makanlah dari makanan-makanan yang ada di dalam jannah dengan leluasa dan senang, nikmati. Haitsu syi'tuma, apa yang kalian mau,
Ai min asnafits thimari wal fawakih, yaitu dari berbagai macam jenis buah-buahan. Apa yang kalian mau, makanlah. Wa qala Allahu lahu, dan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Adam alaihi salatu wassalam, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Sesungguhnya engkau Adam tidak akan merasakan lapar di dalam jannah, wala ta'ra, dan engkau tidak akan telanjang. Wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha, dan sesungguhnya engkau tidak akan haus di dalam jannah, wala tadha, dan engkau tidak akan merasakan teriknya panas matahari. Dalam surat Thaha, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Adam bahwasanya engkau tidak akan lapar, tidak akan haus, tidak akan telanjang, ya, dan tidak akan kepanasan, ya. Karena jannah tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kelezatan, kesenangan. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Adam untuk tinggal di dalamnya, memakan makanan apapun yang ada di dalamnya, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, larangan. Wala taqraba hadhihi syajarah. Dan janganlah kalian mendekati pohon ini. Nau'un min anwa'i syajaril jannah. Janganlah kalian mendekati pohon ini. Pohon apa? Nau'un min anwa'i syajaril jannah. Salah satu jenis dari jenis-jenis pohon yang ada di dalam jannah. Allahu a'lamu biha. Allah yang lebih mengetahui dengan pohon apa itu. Nah, wallahu a'lam pohon apa. Yang jelas ada salah satu pohon di dalam jannah yang dilarang untuk didekati. Allah melarang kepada Adam dan istrinya untuk mendekati pohon ini. Wa inna manahuma anha imtihanan wa ibtila'an aw li hikmatin ghairi ma'lumatin lana. Wallahu alam dengan pohon itu, Allah yang lebih mengetahuinya. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala melarang keduanya dari mendekati pohon tersebut sebagai imtihanan, sebagai cobaan, wabtilaan, dan juga sebagai ujian. Auli hikmatin, atau untuk suatu hikmah. Ada satu pohon yang dilarang untuk didekati, ini sebagai hikmah, ada hikmahnya. Ghairi ma'lumatin lana, yang kita tidak mengetahui hikmahnya. Allah yang mengetahui hikmahnya. Maka janganlah kalian berdua mendekati pohon ini, fatakuna minadh dhalimin, sehingga menyebabkan kalian menjadi orang-orang yang zalim apabila mendekati pohon tersebut. Dalla ala anna nahya litahrim. Larangan ini menunjukkan bermakna haram. Larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati salah satu pohon yang ada di dalam jannah, an-nahyu litahrim, larangan ini untuk hukum haram. Artinya haram mendekati pohon tersebut. Li'annahu rattaba alaihi zulma. Kenapa kita berkesimpulan bahwasannya larangan tersebut bermakna haram? Karena Allah Subhanahu wa taala mengiringi larangan tersebut dengan az-zulm, dengan kezaliman. Kalau mendekati pohon tersebut, maka dia zalim.
Ini maknanya mendekati pohon tersebut haram karena diiringi dengan kezaliman bagi orang yang mendekatinya. Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan kepada Adam, membolehkan kepada Adam untuk memakan makanan apa aja yang ada di dalam jannah. Ya. Dari berbagai macam thimar wal fawakih, berbagai macam buah-buahan. Ya. Nah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melarang dari satu pohon atau salah satu jenis dari jenis-jenis pohon yang ada di dalam jannah. Jangan didekati. Falam yazal aduwuhuma yuwaswisu lahuma. Maka terus menerus musuh keduanya siapa? Iblis, laknatullah alaih. Iblis terus menerus membisikkan kepada Adam dan istrinya dengan bisikan-bisikan yang menyesatkan, menggoda, merayu. Wa yuzayyinu lahuma tanawula ma nuhiya anhu, dan menghiasi, menggoda, merayu Adam dan istrinya untuk menjamah pohon yang dilarang tersebut. Hatta azallahuma, sampai mereka iblis berhasil menggelincirkan keduanya, Adam dan istrinya. Ay hamalahuma ala zalal bitazinihi, yaitu membawa keduanya kepada zalal, ketergelinciran, dengan godaan dan rayuannya. Nah, di antara godaan dan rayuannya yang disampaikan iblis kepada Adam dan istrinya, wa qasamahuma, keduanya itu sampai bersumpah. Apa? Iblis sampai bersumpah kepada keduanya. Wa qasamahuma billah, iblis bersumpah kepada Adam dan istrinya, bersumpah dengan nama Allah. Inni lakuma laminan nasihin, kata iblis, saya bersumpah, sesungguhnya saya ini adalah orang yang memberikan nasihat. Ayat yang sebelumnya, iblis mengatakan kepada Adam dan istrinya, wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malaikain au takuna minal khalidin. Iblis berkata kepada Adam dan istrinya, tidaklah Rabb kalian melarang kalian dari pohon ini, kecuali karena agar kalian berdua tidak menjadi malaikat, dan agar kalian berdua tidak kekal di dalam surga. Sampai bersumpah. Wa qasamahuma, iblis bersumpah kepada keduanya, inni lakuma laminan nasihin, sesungguhnya aku adalah pemberi nasihat untuk kalian. Aku nasihati kalian, dekatilah pohon itu supaya kalian menjadi kekal. Faktarra bihi wa ata'ahu, kemudian keduanya tertipu, tergoda, terayu. Wa ata'ahu, dan keduanya mentaati apa yang dikatakan iblis untuk mendekati pohon tersebut agar supaya menjadi orang yang kekal di dalam jannah. Maka fa akhrajahuma mimma kana fihi minan na'imi war raghad,
Iblis berhasil mengeluarkan keduanya dari dalam jannah yang penuh dengan kenikmatan dan penuh dengan kelapangan, keluasan, kesenangan. Wa uhbitu ila dari ta'ab. Kemudian mereka, yaitu Adam dan istrinya, diturunkan ke suatu negeri yang penuh dengan ta'ab, penuh dengan kelelahan. Wan nasab, penuh dengan keletihan. Wal mujahadah, dan penuh dengan kerja keras. Yang tadinya berada di dalam negeri yang penuh dengan kenikmatan, kelezatan, kenikmatan, tidak ada kelelahan, tidak ada keletihan, Nah, kemudian diturunkan ke suatu negeri yang penuh dengan kelelahan, keletihan, dan harus kerja keras. Dan ini semua adalah sesuai dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana ayat-ayat yang sebelumnya Allah mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di bumi. Nah, dan dijadikannya khalifah, makhluk yang menghuni bumi, dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Hikmah di dalamnya, sebagaimana yang sudah kita baca pada penjelasan Syekh rahimahullahu ta'ala, agar supaya jelas mana yang wali Allah, mana yang musuh Allah, agar supaya nampak ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya, dan agar supaya ada ibadah-ibadah yang tidak mungkin untuk dilakukan kecuali dengan menjadikan khalifah di atas muka bumi, seperti ibadah jihad dan yang lainnya, dari berbagai macam hikmah yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Maka dikeluarkannya Adam dari dalam jannah, diturunkan ke bumi adalah karena hikmah yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui hikmah tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ba'dukum li ba'din adu. Setelah Allah memerintahkan, ihbitu, turunlah kalian, keluarlah dari dalam jannah dan turun ke bumi. Ba'dukum li ba'din adu, dan sebagian kalian adalah musuh bagi sebagian yang lainnya. Adam wa dzurriyyatuhu li iblis wa dzurriyyatihi, yaitu Adam dan anak keturunannya itu adalah musuh-musuhnya iblis dan anak keturunannya. Wa minal ma'lum anna al-aduwa yajiddu wa yastahidu fi ad-darari aduwihi wa isali syarri ilaihi bi kulli tariq. Dan termasuk perkara yang maklum, yang kita ketahui, yang tidak tersamarkan bagi kita, bahwasannya al-adu, yang namanya musuh, yajiddu wa yastahid, dia akan bersungguh-sungguh, dia akan semangat fi darari aduwihi, untuk berbuat bahaya atau madarrah kepada musuhnya, kepada lawannya. Wa isali syarri ilaihi bi kulli tariq, dan bersungguh-sungguh untuk memberikan syarr, keburukan, kejelekan kepada lawannya, bikul litorik, dengan cara apapun, ditempuh segala cara untuk menimpakan bahaya, kemudaratan, kejelekan, keburukan kepada musuhnya atau kepada lawannya. Wahirmanihil khaira bikul litorik, dan yang namanya musuh itu berusaha, berupaya
untuk menghalangi lawannya dari kebaikan, menghalangi lawannya dari berbagai macam kebaikan, bikulli thoriq, dengan segala macam cara dilakukan. Demikianlah iblis. Nah, dia merupakan musuh bagi Adam dan anak keturunannya. Mereka iblis berusaha, bersungguh-sungguh, berupaya, bersemangat untuk menyesatkan anak-anak Adam. Berupaya, bersungguh-sungguh dengan berbagai macam cara untuk menimpakan keburukan, kejelekan kepada Adam dan anak keturunannya. Berupaya, bersungguh-sungguh untuk menghalang-halangi Adam dan anak keturunannya dari berbagai macam kebaikan. Dihalang-halangi. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk banyak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejahatannya iblis dan bala tentaranya, dari syaitan, baik syaitan dari kalangan jin atau syaitan dari kalangan manusia yang merupakan bala tentara iblis. Kita banyak-banyak meminta perlindungan kepada Allah dari mereka, dengan kita banyak melakukan zikrullah, banyak berzikir kepada Allah, zikir pagi petang, zikir setiap masuk ke dalam rumah atau keluar dari rumah, zikir ketika kita memasuki sebuah bangunan atau ruangan yang baru, atau zikir ketika kita menginjakkan kaki di tempat yang baru, zikir ketika makan, minum, dan seterusnya. Zikir ketika sebelum tidur, bangun dari tidur, zikir-zikir duburus sholawat, zikir-zikir setelah sholat 5 waktu, dan berbagai macam zikir yang lain. Ini yang sudah menjadi semestinya bagi kita, seyogianya dan semestinya untuk kita perhatian terhadap zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu bahwasannya musuh yang selalu berusaha untuk menyesatkan kita, membawa kita kepada dosa dan kemaksiatan, menggelincirkan kita, yaitu iblis dan bala tentaranya, itu bersungguh-sungguh dengan berbagai macam cara untuk menggelincirkan dan menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Musuh yang tidak kita lihat, yang menggunakan berbagai macam cara untuk menyesatkan kita, maka sudah semestinya kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melindungi diri-diri kita, kemudian juga anak-anak kita, dengan membacakan zikir-zikir untuk anak-anak kita. Sebagaimana Rasulullah SAW membacakan zikir-zikir untuk Hasan dan Husain, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk keduanya. U'aidzukuma bi kalimatillahi tammat min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Ini diantara doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk cucu beliau. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, kita skor dengan
adzan Isya dan kita lanjut ba'dal adzan. Masih satu paragraf lagi. Baik, kita lanjutkan. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, fa fi dimni hadza tahdhiru bani Adam minasyaitan. Di dalam ayat ini mengandung faedah tahdzir, peringatan kepada anak-anak Adam dari bahayanya syaitan. Di mana Allah mengatakan ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian adalah musuh bagi sebagian yang lainnya. Yaitu Adam dan anak keturunannya itu adalah musuh bagi iblis dan anak keturunannya. Maka ini adalah peringatan untuk anak-anak Adam dari bahayanya syaitan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Fatir ayat yang ke-6. Allah berfirman, Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah syaitan sebagai musuh kalian. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dan hanyalah syaitan mengajak golongannya, mengajak kelompoknya, orang-orang yang mengikutinya, liyakunu min ashabis sa'ir, agar supaya menjadi penduduk neraka as-sa'ir. Jadi usaha syaitan, iblis dan bala tentaranya adalah untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mencari teman yang sebanyak-banyaknya di dalam an-nar, di dalam neraka. Ini kesibukan syaitan, kesibukan iblis dan bala tentaranya, mencari teman yang sebanyak-banyaknya untuk tinggal di dalam an-nar yang penuh dengan siksaan azab. Maka Allah peringatkan, Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian, maka jadikanlah sebagai musuh, jangan dijadikan sebagai teman. Baik syaitan dari kalangan jin atau syaitan dari kalangan manusia. Dalam surat yang lain atau dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-50, Allah Subhanahu wa ta'ala juga memperingatkan, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bi'sa lidz-zalimina badala. Patutkah kalian menjadikan syaitan dan juga anak keturunannya
atau iblis dan anak keturunannya sebagai wali-wali dari selain Allah. Wahum lakum adu, sedangkan mereka itu adalah musuh kalian, atau padahal mereka adalah musuh kalian. Patutkah kalian menjadikan iblis dan bala tentaranya atau anak keturunannya sebagai wali dari selain Allah, padahal mereka adalah musuh-musuh kalian? Bi'salil zalimina badala. Nah, amat buruk, amat jelek, ya, pengganti Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang zalim, ya. Karena mereka mengganti Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tadi, iblis dan bala tentaranya, yang semestinya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi mereka mentaati iblis dan bala tentaranya, menyembah iblis dan anak keturunannya, menjadikan mereka sebagai wali-wali dari selain Allah. Bisalil zalimina badala. Ini sejelek-jelek pengganti bagi orang-orang yang zalim. Dan juga ayat-ayat yang lain yang banyak, yang berupa peringatan kepada manusia dari bahayanya syaitan, bahaya iblis dan bala tentaranya. Kemudian dalam akhir ayat, thumma dzakara muntahal ihbati ilal ard. Kemudian Allah menyebutkan akhir dari ihbat, penurunan ke bumi. Faqala, Allah berfirman, walakum fil ardi mustaqarrun, dan bagi kalian di bumi adalah mustaqar, tempat tinggal. Bumi adalah tempat tinggal kalian. Ay maskanun wa qararun, tempat tinggal dan tempat menetap, tempat berdiam dan tempat menetap. Wa mata'un ilahin, dan di dalam bumi juga ada mata, ada kesenangan. Ilahin, sampai pada waktu yang ditentukan. Inqidai ajalikum, yaitu sampai selesainya ajal kalian. Tsumma tantakiluna minha lid-daril lati khuliqtum laha. Kemudian setelah selesai ajal kalian, setelah selesai waktu yang telah ditetapkan, tsumma tantakiluna minha, kemudian kalian pindah, ya, dari negeri tersebut, itu dari dunia ini, lid-daril lati khuliqtum laha, menuju ke negeri yang kalian diciptakan untuknya, yaitu negeri akhirat. Wa khuliqat lakum, dan negeri tersebut diciptakan untuk kalian. Fa fiha anna muddata hadhil hayata muaqqatatun 'aridatun. Maka di dalam ayat ini terdapat faedah bahwasannya lamanya kehidupan ini, kehidupan di dunia ini, muaqqatah, terbatas. Terbatas waktunya. Aridah, sementara, sebentar. Naam. Adapun kehidupan di akhirat kekal abadi selama-lamanya. Adapun kehidupan di dunia maka hanyalah sementara. Namun berapa banyak orang yang mengetahui bahwasanya dunia hanyalah sementara, akan tetapi dia hidup di dunia dalam keadaan ingkar, durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu kehidupan dunia sementara, akan tetapi terus bergelimangan dengan ma'asi,
kemaksiatan dan kemaksiatan. Illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang Allah rahmati, kecuali orang-orang yang Allah beri taufik untuk menjadikan dunia yang sementara ini sebagai ma'bar, sebagai batu loncatan menuju akhirat, sebagai tempat untuk mengais bekal yang banyak untuk menghadapi kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Tidak ada lagi yang namanya al-maut, kematian di negeri akhirat. Maka di dalam ayat ini ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasannya setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan akhirat. Dan bahwasannya lamanya kehidupan dunia ini muaqqatah 'aridah, terbatas waktunya, sebentar. Laisat maskanan hakikian. Kemudian kata Syekh, dan dunia ini bukanlah tempat yang hakiki, bukanlah tempat tinggal yang hakiki. Wa innama hiya ma'barun yatazawwadu minha litilkad dar. Hanya saja dunia ini sebagai ma'bar, sebagai tempat perantara untuk mengais bekal yang sebanyak-banyaknya di dunia ini, litilkad dar, untuk menuju negeri itu, yaitu negeri akhirat. Wala tu'maru lil istiqrar, dan dunia ini tidak ditinggali, tidak diramaikan untuk istiqrar, untuk kekal selama-lamanya, sebagai tempat tinggal yang selama-lamanya, tidak. Tetapi untuk tempat sementara, tempat yang sebentar, yang kemudian dia akan menuju ke tempat yang kekal abadi selama-lamanya. Ini faedah dari ayat walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Dan bagi kalian tempat tinggal di bumi, tempat tinggal yang sementara, sebentar. Wa mata', dan di dalam bumi ada kesenangan, di dunia ini ada kesenangan, ilahin. Dan kehidupan kalian sampai pada waktu yang ditentukan. Itu sampai selesainya ajal-ajal kalian. Setelah selesai ajal-ajal kalian, maka kalian pindah dari negeri tersebut ke negeri yang kalian diciptakan untuknya, yaitu negeri akhirat. Maka sari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Rabb kalian, dan mendapatkan jannah, yang jannah itu luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Tadi selesai dari ayat yang ke-35 sampai 36 dari surat Al-Baqarah. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Taib, sangat bagus kalau ada yang menghafal ayat demi ayat yang kita bahas, sebagaimana kita menghafal hadis-hadis dari Kitabul Jami' yang kita bahas. Taib. Wa khairul kalami kitabullah, sebaik-baik firman
Sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebaik-baik yang dihafal. Sangat bagus kalau na'am bainal ikhwah taib ada kesemangatan kesungguhan untuk menghafal ayat-ayat yang kita bahas, mulai dari ayat pertama, ayat kedua, ketiga, sampai sekarang sudah ayat yang ke-36. Satu pertemuan kadang hanya satu ayat, kadang hanya 2 ayat, kadang 3 ayat, ringan, ya. Nah, kalau kita cicil sedikit demi sedikit, ya, insya Allah, biiznillah. Nah, ya, mungkin tahun depan selesai Al-Baqarah. Subhanallah, antum bisa ngimami di masjid baca surat Al-Baqarah. Nah, atau antum bisa sholat di rumah, sholat malam 1 rakaat surat Al-Baqarah. Insyaallah biiznillah taala. Nah, maka sangat baik kalau ada saling setor hafalan antar ikhwah, ya. Nah, taib. Cari teman yang cocok, cari teman yang nyambung, ya, yang enak untuk bisa saling setor hafalan. 1 ayat 2 ayat. Nah, barakallahu fikum. Baik, naktafi bihadzal miqdar. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.